Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syifa Fauzia dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, NIM 181105003, pembelajaran matematika daring 6D. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan penggunaan LSM Edmodo. Menu yang ada di LSM itu apa aja? Edmodo adalah merupakan salah satu hasil dari sebuah perkembangan teknologi informasi yang membantu dan menyongsong pendidikan abad 21 yang merupakan sebuah perusahaan yang memberikan layanan media sosial untuk mendukung sistem pembelajaran online bagi para pegiat pendidikan seperti guru, siswa, mahasiswa, dosen. Di dalam platform Edmodo ini baik pengajar maupun siswanya dapat saling berinteraksi dengan mudah. Tentu hal ini akan mempermudah kegiatan pembelajaran seperti memberikan tugas, mengerjakan kuis, mengerjakan ujian, dan masih banyak lagi. Dan ini adalah contoh fitur Edmodo-nya. Dan saya akan menjelaskan tentang manfaat Edmodo, fitur-fitur yang terdapat pada Edmodo, cara kerja Edmodo, kelebihan dan kekurangan dari LSM Edmodo ini. Edmodo memiliki manfaat dalam pembelajaran. Yang pertama, Edmodo merupakan wahana komunikasi dan diskusi yang sangat efisien untuk para guru dan murid. Yang kedua, siswa satu dengan siswa lainnya dapat dengan mudah berinteraksi dan berdiskusi dengan pantauan langsung dari gurunya. Yang ketiga, Edmodo mempermudah komunikasi antara guru, murid, sekaligus orang tua murid. Yang keempat, sebagai sarana yang tepat untuk ujian maupun kuis. Yang kelima, guru dapat memberikan bahan ajar seperti pertanyaan, foto, video pembelajaran kepada murid dengan mudah. Selain itu, murid juga dapat mengunduh bahan ajar tersebut. Yang keenam, dengan adanya Edmodo, orang tua murid dapat memantau kegiatan belajar anaknya dengan mudah. Yang ketujuh, mempermudah guru dalam memberikan soal dari mana saja dan kapan saja. Lalu Edmodo ini bisa dipakai dari jenjang SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Fitur-fitur yang terdapat pada Edmodo ini, yang pertama, polling. Polling itu adalah fitur yang hanya dapat digunakan oleh guru. Fitur ini biasanya digunakan oleh guru untuk mengetahui tanggapan siswa mengenai hal tertentu. Seperti contoh tampilan polling pada Edmodo yaitu seperti ini. Yang kedua, gradebook. Fitur ini mirip seperti catatan nilai siswa. Dengan fitur ini, guru dapat memberikan nilai kepada siswa secara manual maupun otomatis. Fitur ini juga memungkinkan
seorang guru untuk memanajemen penilaian hasil belajar dari seluruh siswa. Penilaian tersebut dapat diekspor menjadi file. Pada fitur Gradebook, guru memegang akses penuh pada fitur ini, sedangkan siswa hanya dapat melihat rekapan nilai dalam bentuk grafik dan penilaian langsung. Lalu ada fitur lagi yang terdapat pada Edmodo, yaitu kuis. Kuis juga hanya dapat dibuat oleh guru, sedangkan siswa tidak mempunyai akses untuk membuat kuis. Mereka hanya bisa mengerjakan soal kuis yang diberikan oleh guru. Kuis digunakan oleh guru untuk memberikan evaluasi online kepada siswa berupa pilihan ganda, isian singkat, maupun soal uraian. Yang keempat, file dan links. Fitur ini berfungsi untuk mengirimkan note dengan lampiran file dan link. Biasanya file tersebut berekstensi dokumen, PPT, Excel, PDF. Yang kelima, library. Library ini adalah fitur untuk guru dapat mengunggah bahan ajar seperti materi, presentasi, gambar, video, sumber referensi, dan lain-lainnya. Karena fitur ini itu berfungsi sebagai wadah untuk menampung berbagai file dan link yang dimiliki oleh guru maupun murid. Yang keenam, assessment. Fitur ini digunakan oleh guru untuk memberikan tugas kepada murid secara online. Kelebihan dari Edmodo itu dilengkapi dengan waktu deadline. Fitur attack file yang memungkinkan siswa untuk mengirimkan tugas secara langsung kepada guru, dan bentuk file dokumennya bisa bentuk PDF, dokumen, Word, Excel, PPT. Dan juga tombol turn in pada kiriman assessment yang berfungsi untuk menandai bahwa siswa telah menyelesaikan tugasnya mereka. Yang ketujuh, award based, yaitu untuk memberikan suatu penghargaan kepada siswa atau grup. Biasanya guru menggunakan fitur award based ini seperti contoh ini tampilannya. Yang ke-8, parent code. Fitur parent code ini adalah orang tua murid dapat memantau aktivitas belajar yang dilakukan anak-anak mereka. Untuk mendapatkan kode tersebut, orang tua murid dapat mendapatkan dengan mengklik nama kelas atau grup anaknya di Edmodo, atau dapat menanyakan langsung dari gurunya. Misalnya, Bu, grup kelas ini di Edmodo itu apa? Bisa ditanyakan langsung juga oleh guru yang bersangkutan. Dilihat dari manfaat juga, Edmodo merupakan pilihan yang sangat tepat untuk digunakan sebagai media pembelajaran online.
Selain itu, Edmodo juga mempermudah kegiatan belajar mengajar antara guru dan murid. Nilai plus lain dari Edmodo yaitu orang tua murid dapat memantau perkembangan kegiatan belajar dari putra-putri mereka. Cara kerja Edmodo yaitu sebuah platform edukasi. Edmodo membantu pengajar yang menggunakan platform lebih efisien dan efektif dalam mengajar, seperti penggunaan fitur gradebook, library, assessment, dan quiz. Dan masih banyak lagi fitur-fitur yang lain. Dan semuanya dapat dikelola oleh penggunanya secara mudah. Platform ini juga membantu para siswa untuk lebih disiplin ketika sebuah proyek dan tugas yang diberikan oleh guru, serta juga membantu para penggunaan untuk saling berkolaborasi dan berbagi melalui salah satu fiturnya. Kelebihan Edmodo yang pertama yaitu komunitas Edmodo. Edmodo ini banyak banget disukai oleh banyak orang. Seperti komunitas yang bisa diikuti sebagai pendidik luar biasa. Mereka bekerja sebagai forum diskusi terbuka di mana para guru dapat berbagi sumber daya, bertanya, atau menjawab pertanyaan dan belajar dari kolega. Ada begitu banyak yang bisa diikuti dari penggunaan Edmodo ini. Biasanya penggunaan dan pengajaran dapat mendengar tentang di mana-mana orang dalam perjalanan mereka mengajar dan saling menawarkan saran. Terus juga sering saya mendengar diskusi itu dalam halaman pengembangan profesional untuk guru. Begitu. Yang kedua, kebebasan yang dimiliki murid. Yaitu membangun kemandirian pada siswa karena mereka bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan. Edmodo adalah keterampilan yang hebat bagi mereka untuk belajar, terutama di lingkungan yang aman. Mereka halnya pentingnya bagi siswa untuk menjadi mandiri karena di tahun-tahun mendatang mereka akan berada di situs media sosial lainnya. Menjadi bagian dari kelompok Edmodo mengajarkan para siswa keterampilan menggunakan media sosial yang tepat. Yang ketiga, kegiatan sekolah menjadi efisien. Para pengajar sangat suka jika siswa dapat mengakses akun Edmodo. Mereka dari sekolah dan dari rumah yang memungkinkan mereka untuk
mempersiapkan acara, tugas, atau tugas yang akan datang ketika mengerjakan pekerjaan rumah. Hal ini juga memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dengan guru mereka secara langsung atau mengajukan pertanyaan dari rekan-rekan mereka di dinding publik ketika mengerjakan tugas di rumah. Kelebihan Edmodo yang keempat, dapat berbagi sumber belajar. Pengajar dapat berbagai sumber materi dengan siswanya di Edmodo, termasuk di situs web, klik YouTube yang disematkan, tautan tugas terbalik, file, dokumen, dan gambar. Dengan begini, maka proses pembelajaran menghemat kertas menunjukkan kepada siswa berbagai sumber daya yang solid tanpa mereka perlu mencarinya Google. Edmodo ini membuat pengajar merasa nyaman bahwa siswanya hanya akan melihat item yang sesuai untuk mereka dan tidak terganggu oleh klip lain. Yang kelima, konektivitas bagi para pengajar. Memiliki akun guru di Edmodo memungkinkan para pengajar atau pendidik terhubung dengan pendidik lain dari seluruh dunia. Seorang pengajar dapat mengirim catatan ke pendidik lain, menanyakan atau berbagi ide dengan mereka. Melalui salah satu koneksi ini, pengajar dapat menghubungi sekolah di Amerika Serikat yang juga memiliki pengaturan kontemporer. Tentu hal ini memberikan dampak positif yang kolaboratif antar pengajar di berbagai sekolah. Jadi Edmodo ini bisa dipakai di Indonesia maupun di luar negeri. Kekurangan Edmodo menurut Pierre Palou yaitu yang pertama, tidak mempunyai pilihan untuk mengirim pesan tertutup antara sesama siswa. Komunikasi sesama siswa berlangsung secara global di dalam grup tersebut. Yang kedua, tidak adanya fasilitas chat seperti yang terdapat pada jaring sosial Facebook, Chunty, dan MySpace. Pada umumnya yang menerapkan area untuk chatting secara langsung. Yang ketiga, tidak adanya foto album dan fasilitas tagging seperti jaring sosial lainnya. Edmodo hanya bekerja dengan file tipe generik dan tidak mengizinkan tagging. Yang keempat, tidak menerapkan beberapa halaman atau view yang dapat dilihat oleh user. Yang kelima, struktur Edmodo adalah pendidikan informal. Walaupun begitu, urutan dari konten pada rangkaian materi bisa dijelaskan secara terbuka. Lalu, menurut Charles Winkel, kekurangan Edmodo itu adalah yang pertama, gangguan pada koneksi internet dapat mempengaruhi website berjalan lebih lambat.
Yang kedua, siswa dibatasi aksesnya untuk keluar karena hanya terbatas di kelas tersebut. Yang ketiga, masih dalam versi pengembangan dan belum sempurna seutuhnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara mengimplementasikan materi bahan ajar, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran melalui Edmodo. Pertama, kita buka Google Chrome. Kita perbesar, klik Google. Ketik Edmodo. Lalu kita login. Agar lebih mudah, kita memakai akun Google, yaitu pilih Continue with Google. Kita memakai akun yang kelompok 3 matematika daring. Ini tampilan Edmodo-nya. Jika teman-teman ingin mengupload media pembelajaran, materi bahan ajar, dan evaluasi pembelajaran, itu tergantung teman-teman memilih kelasnya yang mana. Kalau saya ingin memilih kelas kelompok 3 matematika daring. Lalu, sebelum memasuki materi pembelajaran, kita akan mengecek kehadiran siswanya terlebih dahulu. Karena di Edmodo itu tidak bisa mengecek absensi secara otomatis, maka kita bikin terlebih dahulu Google Form. Saya sudah membuatnya Google Form-nya. Kirim melalui link, tinggal salin. Tinggal di post di Edmodo-nya. Tinggal kasih keterangan. Di sini juga ada schedule your post. Setelah teman-teman ingin nge-post kapan, tapi jika ingin nge-post langsung tinggal klik post. Karena saya ingin nge-post langsung, jadi saya klik postnya. Sudah ke post di grup kelompok 3 matematika daring. Lalu saya ingin mengupload bahan ajar dan media pembelajarannya. Kita upload file dulu. Bahan ajar untuk hari ini adalah lingkaran menggunakan PPT. Dan media pembelajarannya memakai link YouTube. Kita kasih keterangan terlebih dahulu.
Link YouTube-nya saya sudah taruh di Word, tinggal copy, tinggal dipaste ke sini. Lalu kita akan post. Sudah ada di timeline-nya. Lalu yang terakhir, ingin memberikan tugas, klik assessment, lalu klik new, lalu kita tulis judul assessmentnya, tugas materi lingkaran lalu kita kasih keterangannya. Kita pilih file, klik assessment. Kita akan kasih tenggat serah teman-teman mau kapan ngasih tenggatnya. Kalau saya ingin ngasih tenggat 6 Mei jam 11.59 PM. Lalu klik assessment ya, bakal muncul di timeline-nya. Sekarang terakhir, evaluasi pembelajaran hari ini sama, klik assessment, langsung klik new. Kita tulis evaluasi pembelajaran materi lingkaran. Kita pilih filenya terlebih dahulu. Oke. Kita kasih keterangan. Sorry. Oke, tinggal klik assessment. Kita kasih tenggat. Sama assessment
klik assessment-nya. Lalu sudah ada. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.